Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lama kita libur. Ini pertemuan yang pertama yang kita libur dikarenakan ada udzur nggih. Jadi nek ana udzur itu enggak ada masalah kita libur, karena ketika ada udzur itu tetap ketika kita libur masih dicatat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ya. Jadi sudah sering tak singgung masalah itu. Jadi libur itu enggak ada masalah kalau memang ada udzur untuk libur. Jadi enggak perlu disesali, enggak perlu bilang bosen sing piring, enggak ada itu, enggak perlu. Iku ya enggak perlu, memangnya itu sudah takdir Allah, dan dengan itu kita tetap diberi pahala gitu. Dengan itu tetap kita diberi pahala. Kan enak wae kan? Ya Pak nggih. Nah, kita tetap diberi pahala dengan hal itu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di dalam menghadapi kehidupan itu enggak ada kata bosan, enggak ada kata apa itu. Intinya berkata bosan itu bisa menjadikan termasuk mengeluh akhirnya, gitu. Termasuk mengeluh. Jadi itu tetap harus kita hindari. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan dengan sebab dia mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang bab tatoyur pada pembahasan yang pertama ya. Jadi insya Allah dua pembahasan ini insya Allah selesai ya. Mudah-mudahan selesai ya. Kita terangkan dari yang pertama, babu maja fit tatoyuri ya. Untuk merefresh kembali ya, karena sudah lama kita libur ya. Mas Narto gak melu? Mlebu kene lho, nduk geser kene Mbah, penak. Nah, nduk geser kene penak. Nah, ben lega. Nah, nggih. Mas Eko ya teko, Mas Eko. Semangat kok, yo. Semangat belajar yang tenanan, mbok ndelok YouTube, mbok ndelok apa, sing penting tenanan sampean kudune. Dipraktekno ilmune ya dipraktekno. Putrane Pak niku. Jadi belajar itu memang nggak harus di pondok saja. Belajar itu dimanapun kita belajar. Dan kadang-kadang tauhid terjaga itu kadang-kadang bukan hanya di pondok kok. Kadang-kadang orang yang di rumah tauhidnya terjaga. Kadang-kadang yang di pondok keluar hilang tauhidnya. Itu bisa terjadi itu karena apa? Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mondoknya tujuannya salah pun kadang-kadang yo ketoke maune bertauhid, kadang metu-metu malah gak bertauhid. Sama saja. Kadang-kadang ono sing ning pondok maune ning pondok sing gak bertauhid, moro-moro dhek ndelok laptop ndelok apa, moro-moro kenal tauhid malah dhek njaluk mondok ning gone sing tahu. Jadi hidayah itu di mana saja. Jadi ilmu pun di mana saja. Tapi kudu yo tenanan ndi-ndi. Meneh sak enom kaya kowe kok. Kudu yo tenanan, sering buka buku di rumah, sering buka kajian-kajian, ben tambah wawasan dan juga semangat, ben gak luntur cara ilmu ngono, ben mancep sampai tuwek, sampai meninggal. Nek tok tuwek tapi pokoknya mancep sampai meninggal. Kalau bisa itu tauhid itu menancap sampai meninggal, sehingga kita berharap dengan tauhid itu kita masuk surga tanpa hisab bila perlu kan ngono. Kita gak usah susah-susah, ataupun dengan hisab yang mudah ya. Jadi ketika kita bertauhid, kita benar-benar mengamalkan tauhid, nanti menjawab pertanyaan kubur itu juga mudah. Karena pertanyaan kubur itu sesuai apa? Sesuai konsekuensi dari kehidupan kita. Orang mau syukur muni Islam terus gak ngamalno Islam, terus gak anut Kanjeng Nabi, ditakoki Nabi sapa iso jawab gak bisa. Isane jawab Nabi sapa, muni Nabi Muhammad, mergo sampean niku yo kenal Nabi Muhammad, yo anut Nabi Muhammad. Kayak kenal roh ceritanya tapi kayak gak anut itu belum tentu sampean kuburan iso jawab. Meskipun saya iso jawab kabeh. Wong kafir iso jawab to, Pak.
Wong kafir saiki nek zaman urip roh to nabi wong Islam sapa? Nabi Muhammad. Tuhan wong Islam sapa? Allah. Kan ngono ngerti nggih. Tapi ning kuburan wong kafir gak ngerasa jawab. Perkara iku apa ning kuburan kok bukti dari kehidupan sing jawab itu amalan di dalam kehidupan. Makanya ketika kita berilmu harus tetap diamalkan. Ulama-ulama gebian oleh ilmu siji langsung dengan agak diamal kuatir gak sempat ngamalno. Dan engko umpama ternyata gak iso istiqomah tapi dekne iku wis bertanggung jawab ilmune mau wis diamalno. Dan iku pernah tak contoh aku oleh ilmu salat apa langsung tak amalno. Ngono. Meskipun gak istiqomah. Istiqomah awake mungkin di hal-hal tertentu yang memang bisa istiqomah. Enggak harus semua amalan iso istiqomah ya enggak bisa mungkin. Maksudnya iso rutin terus menerus ya, tapi yang jelas kita merutinkan amalan-amalan yang mudah lah bagi kita. Engko terus meningkat. Nek langsung amalan akeh dirutino iku engko akhirnya agama ketok berat bagi wong pemula terutama orang awal. Belajar pun seperti itu. Nek ngompengen biasanya sediluk kendu. Tapi nek langsam saite yang penting rutin terus iku biasanya malah nambah, malah meningkat. Suatu saat nanti semakin meningkat karepe dhewe. Mergo sudah mampu wis wayahe. Nek ngageten biasanya gak meningkat. Dakwah ya ngono padha wae dakwah nek ngageten iki gak meningkat malah mbujati dakwah ngono ngageten. Engko ana cerita tak critani tentang dakwah iki. Babu mang ya utawa iki bab mertelake perkara jaa kang teka apa mafit tatoyur ing dalem masalah tatoyur. Jadi iki bab nerangno tentang tatoyur, genane sing wis dibahas iki.